능력이 없어져서 생긴 부작용일 뿐이야. 흔히 범인 잡았습니다. 혼자 급발진하지 말고 이유를 말해. 뭐가 문제? 널 만나기 전까지 완벽했던 내가 너랑 엮인 뒤로 다 엉망진창이라고. Iblis kita nampaknya telah sampai pada kesimpulan menggelisahkan dengan hilangnya kekuatan magisnya dan kembalinya ingatannya sebagai manusia. Hatinya yang semula seperti batu atau es krim berusia 200 tahun itu kini merasakan siksaan kecemburuan pada Sok-hun maupun pada teman kencan buta Do-hee. Sementara Suk-min dan Sera semakin menunjukkan gelagat mencurigakan bahwa mereka terlibat atas terbunuhnya Nyonya Ju. Di sisi lain, Do-gyun anak mereka lebih mencurigakan lagi setelah kematian Pak Cha yang sebelumnya mengungkap sesuatu ketika bekerja dengannya. Lantas, kepada siapa sebenarnya pembunuh rahasia itu bekerja? Simak kelanjutannya di episode 5. Peristiwa tarian Tango telah meninggalkan kesan mendalam bagi Do-hee dan Kwon. Setibanya di rumah, Do-hee masih tidak habis pikir dengan sikap dingin Kwon. Dia menyalurkan kegelisahannya di depan cermin dan mengaplikasikan krim perawatan kulit dengan sangat agresif ke wajahnya. Sementara itu, Kwon juga harus menderita karena penyesalan yang serius setelah peristiwa dansa tersebut. Menyadari bahwa dia mungkin menaruh perasaan pada Do-hee telah membuatnya seperti tersengat listrik tegangan tinggi. Guyuran air shower di kamar mandinya seakan tidak mampu menghapuskan ekspresi kegelisahan hatinya. 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 능력이 없어져서 생긴 부작용일 뿐이야. Bagaimanapun sinyal-sinyal aneh ini harus dipastikan. Setidaknya 1 menit pertama adalah ekspresi paling jujur dari seseorang. Maka malam itu, Do-hee yang tidak tahan disiksa rasa penasaran mendatangi Sunwol Foundation tempat Kwon untuk mengetahui apakah Kwon nampak senang sesaat setelah melihatnya. Dan dia pun berakhir dengan pedang gayung yang diarahkan tepat ke wajahnya. 당신이야말로 뭐야? 도둑이야? 도둑이라면 그쪽이 더 어울리는 비주얼 아닌가? Meskipun Do-hee telah menyiapkan alat penyetrum yang kadang berfungsi kadang tidak tersebut, sebenarnya Do-hee lebih siap dengan argumen angkuhnya yang menyatakan bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Kwon. Dan ternyata itu yang berhasil membuatnya menerobos masuk ke ruang Kwon dan melihat-lihat ke sekeliling tempat itu. Akan tetapi istilah hubungan khusus menjadi keretakan yang tidak membuahkan hasil ketika Kwon muncul dan menunjukkan sikap sedingin es kopi dan memperlakukan Do-hee dengan acuh tak acuh. Gayung yang melihat itu menyeringai dan mengambil kesempatan menunjukkan kedekatannya dengan Kwon. Do-hee yang merasakan cemburu kemudian menarik diri dan mengaku telah melakukan kesalahan di sana. Kwon yang sebetulnya menyembunyikan perasaannya saat itu terhadap Do-hee akhirnya membiarkan Gayung mengambil alih. Dia hanya belum tahu aja petaka apa yang menunggunya di kemudian hari. 친절해야 되는 이유도 없는 것 같은데? 내가 실수한 것 같네. Keesokan harinya, Do-hee memasuki kantor dengan ekspresi mautnya. Sementara Kwon merasa harus tetap menunjukkan pesona kebijaksanaan dan keprofesionalannya. Namun pada saatnya, ia tetap menumpahkan kekesalannya pada kopi instan yang ada di kantor Do-hee. 이것도 커피라고 진짜. Menjaga jarak terbukti merupakan hal yang sulit. Bokyu yang mengkhawatirkan keadaan bosnya memutuskan untuk memberinya kejutan dengan menyamar sebagai ojek online pengantar minuman dengan tetap mengenakan helm motornya ke dalam kantor. Itu adalah pilihan yang konyol ketika di luar sana ada pembunuh bayaran yang sedang berkeliaran. Dengan lompatan terbang, Dajong sang sekretaris setia Do-hee memukul Bokyu tepat di bagian kepalanya. Sementara Kwon langsung siaga dan bergegas melindungi Do-hee tepat di sampingnya. Ini adalah kebencian menggebu-gebu sekaligus mendebarkan pada pandangan pertama bagi Bokyu dan sekretaris Dajong. Sementara bagi Kwon, ini adalah bencana yang mengacaukan rancangannya untuk bersikap dingin dan tidak menunjukkan kepeduliannya pada Do-hee. 흔히 범인 잡았습니다. Bokyu. Fuck you. Pada sebuah pertemuan dewan direksi yang tidak mengundang Do-hee di dalamnya, Suk-min menggalang kekuatan dengan memojokkan Do-hee dan menunjukkan daftar dosa para anggota dewan perusahaan sebagai ancaman untuk mengarahkan suara Dewan Mirai agar kelak memilihnya sebagai komisaris sementara perusahaan Mirai. Sementara tanpa adanya pernikahan atau telah bersuami untuk memenuhi persyaratan wasiat Nyonya Ju, Do-hee tidak memiliki kuasa apapun untuk menghentikannya.
Ketika hari pemilihan komisaris sementara perusahaan Mirai tiba, Sukmin dengan sok bijaksana memberinya saran agar tidak terlalu terburu-buru menikah karena bisa berakhir dengan orang yang salah. Sayangnya, Kim Sera, istrinya, adalah orang yang paling tersinggung dengan ucapan tersebut. Sepertinya sejauh ini fungsinya masih sebatas menampakkan wajahnya yang cemberut. Sementara itu, Do Kyung, putra mereka, sejauh ini hobinya adalah menghindari tuduhan pembunuhan. Namun kepada dokter pribadinya, ia mengaku telah membunuh seseorang dan setelah dokter itu menyebutnya gila, Do Kyung benar-benar menunjukkan kegilaannya dengan menyerang dokter itu ketika berada di kamar kecil. 나 미친 거 맞아. Do Kyung menatap Do Hee tajam selepas acara pemilihan komisaris di kantor Mirai dan dengan sinis memuji tato baru Do Hee. Sebagai satu-satunya sekutu Do Hee dalam keluarga itu, Ju Sok Hun berusaha menunjukkan kedekatan dan perhatian pada Do Hee di depan Kwon, yang tentu saja membuat Kwon semakin bersikap dingin. Do Hee segera menyambutnya dengan meninggalkannya sendirian, sementara Sok Hun dan Do Hee berbicara di dalam mobil. Tidak seperti dugaan Kwon, kali ini pembicaraan mereka berkaitan dengan data temuan Sok Hun yang angkanya tidak sesuai dengan catatan perusahaan Mirai. Di atas kertas, tercatat sebuah kapal telah dibeli dari perusahaan yang sebenarnya tidak ada. Ini adalah sebuah modus klasik penipuan perusahaan. Pada akhirnya, Do Hee tidak bisa berbuat apa-apa karena selama ini tidak pernah ada pengacara yang berani menangani kasus di dalam perusahaan Mirai. Pilihan untuk keluar dari masalah ini mungkin adalah dengan menghindari penjadwalan ulang kencan buta yang sempat keliru sebelumnya. Ya, setidaknya untuk mengendurkan urat saraf yang tegang. Pria yang akan ditemuinya pada kencan ini kebetulan berprofesi sebagai jaksa yang mungkin akan dibutuhkannya untuk menangani masalah hukum di masa mendatang. Sayangnya, pangeran tampan yang satu ini terbukti bukan teman kencan yang ideal. Niatan pria tampan tersebut mengikuti perjodohan kencan buta ini segera terendus sebagai motif panjat sosial setelah ia mengatakan bahwa ia merasa beruntung mengetahui bahwa Do Hee adalah calon komisaris perusahaan. Pertunjukannya mencicipi anggur, alih-alih mengesankan, justru membuat Kwon yang sejak tadi diam menyaksikan gerak-geriknya semakin gregetan. Setelah seluruh makanan dihidangkan disertai kalimat-kalimat yang meluncur dari bibir tipis pria itu, kesabaran Kwon telah mencapai batasnya. Ia segera meraih pergelangan tangan Do Hee dan membuat capit seekor lobster yang terhidang di atas meja menjepit bibir pria itu yang sejak tadi tidak bisa diam. Do Hee tetap pada tekadnya untuk mengungkap kasus pembunuhan Nyonya Ju dengan cara apapun dan dengan siapapun ia harus menjalaninya. Ketika rekan kencannya muncul kembali dengan bibir bengkak namun tetap so asik, Do Hee dengan enteng menjadwalkan rencana pernikahan mereka layaknya sebuah transaksi bisnis atau semacamnya yang disambut wajah sumringah sang pria tampan. 2시간 후면 부부라니. Merasa terluka dan terhina, Kwon mengungkapkan bahwa ia tidak mau lagi berurusan dengan Do Hee jika mereka berhasil menangkap siapa pembunuhnya. Maka Kwon dengan segera membawa Do Hee mendatangi anggota mafia untuk mencari tahu keberadaan sang pembunuh melalui sketsa wajah si pembunuh dari kepolisian yang ditunjukkan kepada sang pimpinan. Ketika pria itu nampak menolak untuk bersikap kooperatif, Kwon melampiaskan kekesalannya dengan mengarahkan semua pisau, garpu, gelas, dan benda-benda di ruangan itu melayang ke arahnya. Beberapa detik sebelum mengenainya, Do Hee melepaskan genggaman tangan Kwon sehingga benda-benda itu berhamburan ke lantai. Do Hee mengetahui kekesalan Kwon atas keputusan sikapnya tadi dan memintanya untuk berhenti. Namun kali ini, ia ingin Kwon berhenti untuk menjadi pengawalnya. Rupanya ini adalah pertarungan yang tidak mudah diselesaikan oleh mereka berdua. Dengan marah sekaligus patah hati, Kwon berjalan pergi. Begitu pula dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Do Hee. 혼자 급발진하지 말고 이유를 말해. 뭐가 문제? 널 만나기 전까지 완벽했던 내가 너랑 엮인 뒤로 다 엉망진창이라고. Malam itu, ia pun kembali ke apartemennya dengan diantarkan oleh sekretarisnya Dajong. Tak lama setelahnya, Do Hee mendengar alunan musik diputar di dalam rumahnya. Pria dengan ruam di belakang leher itu rupanya telah berhasil memasuki rumahnya setelah perintah dari Chet bernama Abraxas terus mendesaknya untuk segera beraksi. Dia membekap Do Hee dari arah belakang dengan sapu tangan berkloroform yang membuat Do Hee pingsan. Saat kembali tersadar, Do Hee telah tergantung pada selembar kain putih yang kedua ujungnya diikatkan pada railing pembatas balkon di atas gedung apartemennya yang tinggi. Di atasnya,
Pembunuh dengan wajah bertopeng itu mengacungkan pisaunya dan mulai memotong 2 ikatan kain itu dengan gembira. Dohi yang terus berteriak membuatnya semakin bersemangat hingga ikatan keduanya hampir putus dan seseorang telah tiba di sana. Ketika kain itu benar-benar terputus, tangan seseorang telah meraih pergelangan tangannya dan Dohi bergelantungan dengan berpegangan pada tangan Guwon, sang penyelamat yang menatap matanya dalam-dalam. 도도해. Sampai di sini cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida, annyeong.